apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Salam sehat untuk kita semua, khusus anak kelas 3 ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, fit, dan selalu dalam keadaan energi yang kuat ya. Nah di sini ya, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, ada baiknya diingatkan kembali ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, perbanyaklah konsumsi air putih hangat, kemudian makan buah-buahan ya. Setelah makan buah-buahan, konsumsi sayur-sayuran, dan perbanyaklah berolahraga dan istirahat yang cukup ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati kita masing-masing. Siapkan hati dan pikirannya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di sini ya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang perhatikan di halaman 43 ya. Di halaman 43 di buku LKS-nya, bagi yang punya buku LKS ya, bisa buka di halaman 43. Nanti bagi yang tidak punya, nanti Ibu kirim seperti biasa ya. Nah, di sini ya kita akan mempelajari tentang tema hendak membelum merdeka ya. Keinginan hidup merdeka ya. Nah, di sini ya kita akan mempelajari tentang judulnya, tentang materinya tentang Parang Kasintu ya, Parang Kasintu. Nah, di situ kalian perhatikan di halaman 43, di situ ada gambar ya, gambar Leu Kasintu Inusul. Nah, artinya di sini ada gambar ya. Nah, yang ini. Nah, ini adalah gambar desa ya, tempat desa orang ya yang sedang terbakar katanya di situ. Nah, di sini Ibu harapkan kalian memperhatikan ya, Ibu menjelaskan sambil mengartikan dari materi pembelajaran kita pada minggu ini ya. Intu benteng Sungai Kapuas, atun leu purik je inyewut ara Kasintu. Nah, artinya di sini ya, di bentengnya Sungai Kapuas atau di pinggir Sungai Kapuas, atun leu purik je inyewut ara Kasintu. Nah, ada nama desa kecil yang disebut dengan namanya Kasintu, nama desanya ya. Intu leu teh huran metu nyelu 1303 lembut parang melawan tentara Belanda. Nah, di desa itu dulu, pada zaman dulu ya, ketika pada tahun 1903 ya, tahun 1903 lembut parang melawan tentara. Nah, di situ ya timbullah perang melawan tentara Belanda katanya di situ ya. Parang hai tuntang basewut je ilalus awit tambi bue itah melawan penjajah into daerah hulu sungai Kahayan Kapuas tuntang Barito. Nah, perang itu parang hai tuntang basewut je ilalus awit tambi bue itah. Nah, perang itu disebut-sebut ya, terkenal pada zamannya itu, yang disebut dan dilaksanakan oleh J. Basewut ya, atau yang terkenal ya, J. Ilalus Awitambi Buitah. Nah, yang dilangsungkan oleh kakek nenek kita melawan penjajah di daerah hulu sungai Kahayan, Kapuas dan Barito katanya di situ ya. Kemudian perhatikan di paragraf kedua. Parang teh lembut taga rakyat mengkeme kepehe belum irentah awi ulu bangsa beken. Nah, artinya di sini perang itu timbul karena rakyat merasa sakit, kehidupannya susah ya, kepehe belum irentah. Nah, susah diperintah ya oleh orang bangsa lain katanya di situnya. Harajur lembut kalahi hungkare ka melawan Belanda. Nah, langsung timbul ya perkelahian, banyaknya melawan Belanda katanya di situ ya. Atun intu Barito, atun intu Kahayan, tuntang intu eka jebeken kia. Nah, artinya ada di ya atun ya, ada di Barito, di Kahayan ya, dan di tempat yang lain juga katanya di situ. Uras jete lembutaga rakyat jari penda
memeda penjajah tentang hendak membelum merdeka. Nah, di sini artinya semuanya itu ya timbul karena rakyat sudah merasa resah ya, atau sudah merasa bosan menghadapi penjajah dan hendak hidup merdeka katanya di situ ceritanya ya. Nah, kalau tek ya buku sabab je mempelembut parang kasih itu. Nah, itulah mengapa timbulnya ya, sebab akibat yang timbul dari perang di Kasintu ya, parang Kasintu tadi ya. Kalahite bapusit nampara barakadero mawim damang Silvanus. Nah, artinya di sini ya, perkalian itu pun pecah ya, dimulai dari kesibukan oleh Damang Silvanus katanya di situ ya. Metute Damang Silvanus mimbit gawin pamerintah menganggelu rakyat into daerah hulu sungai Kahayan tentang Kapuas. Nah, ketika Damang Silvanus ya membawa pekerjaan pemerintah mengelulu rakyat di daerah hulu sungai Kahayan dan Kapuas katanya di situ. Kemudian kalian perhatikan lagi di paragraf selanjutnya di halaman berikutnya, yaitu di halaman 44 ya. Di halaman 44 di situ, Hong ije andau metu damang tu atun intu leu kasintu. Nah, Hong ije andau. Nah, di suatu hari ketika Damang ini tidak ada di desa Kasintu, ien inembak awulu jadi ingan sene. Nah, dia ditembak di situ ya, ditembak oleh orang yang tidak dikenal katanya di situ. Tagal pempate Damang Silvanus tu balu lembut parang Kasintu jemarait hapus rakyat hongkare eka. Nah, di sini ya. Nah, karena akibat kematian oleh Damang Silvanus tadi ya, kematian Damang Silvanus itu langsung timbullah perang Kasintu yang mengikut sertakan seluruh rakyat di tempat itu, maksudnya di situ ya. Nah, pemerintah Belanda mengirim tentara Belanda. Nah, pemerintah Belanda mengirim tentara bara Banjarmasin tentang Kuala Kapuas. Nah, pemerintah Belanda yang mengirim tentara dari Banjarmasin kan, kota Banjarmasin dan Kuala Kapuas. Uka murid mempalamus leu Kasintu. Nah, tempat mendatangkan ya, dan mempermulus ya desa Kasintu itu ya. Nah, penduma tentara Belanda teh nyambut dengan pamamut kamenteng rakyat ya. Nah, kedatangan tentara Belanda itu disambut dengan baik ya oleh kebaikan dan pokoknya kebaikan rakyat yang ada di desa itu ya. Are pemimpin tentang Pangkalima meteng ureh barahulu hapus daerah Kalimantan Tengah katanya gitu. Banyak pemimpin dan Pangkalima menteng yang diikat ya, dari hulu sampai ya dari hulu sampai Kalimantan Tengah berkumpul di Kasintu ya. Nah, jebaseut bara jebeken yaitu Temanggung jaga borak singampati tuntang are jebeken tinai. Nah, yang disebutkan dari yang lain itu yaitu yang disebut di situ ya, Temanggung jaga borak ya, jaga borak Singapati dan banyak lagi yang lain katanya di situ ya. Parang teh paham menjadi atun hunjun petak atau kea hunjun danum. Nah, perang itu ya sangat dipahami ya, sangat dimengerti ya, alu hunjun petak atau hunjun danum. Nah, walaupun di atas tanah maupun di atas air katanya di situ ya. Kemudian rakyat himping lenge dengan kare Pangkalima hayak maju manaharep musuh. Nah, di situ rakyat ya saling berpegang tangan ya, mereka di situ saling berpegangan tangan bersama banyaknya Pangkalima bersama-sama maju menghadapi musuhnya di situ ya. Uras ewen bulat ate menaharep penjajah. Nah, mereka pun membulatkan hatinya ya, bertekad untuk melawan penjajah ya, mengguang pembelum di merdeka. Nah, mendatangkan
kehidupan yang merdeka, katanya di situ ya. Hong wayah parang teh tentara Belanda paham mengampehe penduduk. Nah, di pada saat perang tentara ya, pada saat perang itu tentara Belanda sangat merasa sakit ya, ngampehe penduduk. Nah, paham mengampehe. Nah, tentara di situ sering menyakiti penduduk atau rakyatnya ya, penduduk sekitar. Rumah Lewu Kasintu inusul. Nah, rumah desa yang tadi desa Kasintu itu pun dibakar, katanya itu. Are penatau ayun penduduk aluh paham behas atau sapi hadangan uras irampas akan panginan hewen. Nah, semua harta yang dimiliki oleh penduduk di situ ya, baik dari beras, sapi maupun kerbau ya, dan semua dirampas untuk makan hidupnya mereka pun dirampas semua ya, baik dari hartanya, makanan ya yang mereka konsumsi setiap hari. Nah, itu semua dirampas oleh penjajah Belanda pada saat masanya itu ya. Nah, penduduk menyahukan arep akan para kayu atau pasah tanah. Nah, mereka pun ya, penduduk pun menyembunyikan dirinya ya ke hutan ya, atau ke rumah yang ada di ladang ya, biasanya ada rumah kecil itu pondok. Nah, di situ limbah Lewu Kasintu teh inusul ya, pangkalima dengan kare pasukan rakyat undur akan hulu sungai Baritu. Nah, setelah desa Kasintu itu dibakar, pangkalima dengan banyaknya pasukan rakyat mundur ke hulu sungai Baritu, katanya di situ ya. Intu hete ewen magun melawan Belanda. Nah, di situ pun mereka ada melawan Belanda ya. Imimpin awi Muhammad Seman, namanya Muhammad Seman yang memimpin mereka, orang Belanda di situ ya, penjajah tadi. Temanggung silam tuntang JB Kentinai. Nah, Temanggung silam dan yang lainnya juga, katanya di situ ya. Ewen undur awi manggau eka batahan bekeng je lebih bahalap. Nah, mereka pun mundur ya, mencari tempat yang baik ya, yang lebih bagus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mereka pun ewen undur awi menggau eka batahan beken je lebih bahalap. Nah, mereka pun mundur di situ mencari tempat yang lebih baik, katanya tempat bertahan yang lebih baik. Nah, alu parang Kasintu jadi halau, ita patut harajo mingat tambi bue ita je maharak penjajah Belanda teh. Nah, walaupun ya perang Kasintu ya sudah lewat, kita harus bisa mengingat ya kakek nenek kita ya, yang mengusir penjajah Belanda pada masanya itu ya. Nah, umba maga kita akan pambelum di merdeka. Nah, kita harus bersyukur karena nenek moyang kita zaman dulu ya sudah mengusir penjajah Belanda ya pada masanya itu, untuk supaya kita penduduk ya dapat merasakan kehidupan yang merdeka. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang materinya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian ya. Kalian perhatikan di halaman 44, di situ ada jawab Paisektu atau jawab pertanyaan ini. Di situ ada pertanyaan A sampai J ya. Nah, pertanyaan A sampai J. Nah, di situ ya, untuk bagian A kalian perhatikan, untuk pertanyaan bagian A itu sungai Narai Lewu Kantan Te. Nah, di desa sungai apa ya, desa Kantan itu Pak? Berapa tahun lewat ya perang Kasintu itu, katanya. Kemudian C, dengan bangsa Narai tambi boitah parang. Nah, dengan bangsa apa ya nenek moyang kita berperang maksudnya di situ ya. Kemudian bagian D, Narai aran gawin ulu Belanda entu eka itabihin. Nah, apa nama pekerjaan orang Belanda di tempat kita zaman dahulu ya. Kemudian E, intu kue damang Silpanus, buah tembak. Nah, di mana ya damang Silpanus kena tembak, katanya di situ. Kemudian bagian F, Narai buku sabab parang Kasintu teh, apa ya penyebab ya parang Kasintu itu ya. Kemudian bagian
G. Bara Leunarai tentara Belanda Dumah. Nah, dari desa mana ya, dari kota mana tentara Belanda ini datang, tanya di situ. Kemudian bagian H, Kilen Ampin tentara Belanda dengan Leu Kasintu. Nah, bagaimana kelihatannya ya tentara Belanda dengan orang desa di kampung desa Kasintu di situ ya. Kemudian bagian I, Eweh aran pangkalima ita je paling basewut. Nah, siapa nama pangkalima kita ya yang paling disebut-sebut atau yang terkenal di situ ya. Kemudian bagian J terakhir, akan kue pangkalima itah mundur. Nah, kemana pangkalima itah mundur. Nah, kemana ya pangkalima kita akhirnya mundur ya di situ ya, untuk untuk pertanyaan yang terakhir ya. Nah, cukup mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk materi bahasa Dayak Ngaju pada hari ini ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan ya dapat dipahami dan dapat dimengerti ya. Semoga dapat dikerjakan dengan baik. Ingat, menulis itu harus rapi ya nak ya. Perhatikan huruf besarnya, peletakannya di mana untuk pengawalan kalimat ya, atau pengawalan kata. Kemudian jangan lupa di situ buat hari dan tanggalnya ya. Jangan lupa, kemudian baru bisa dikirim dalam bentuk foto scan, kirim ke WA pribadi Ibu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada minggu ini ya. Ibu ingatkan kembali, selalu ingat protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan kita ya. Ingat kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Kemudian pada saat mau masuk ke rumah cuci tangan kakinya sampai bersih, baru kita bisa masuk rumah dalam keadaan steril ya. Kemudian yang terakhir ya, jangan lupa kita berdoa menutup pembelajaran kita ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran ini agar dapat bermanfaat, dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dalam keadaan sehat dan selalu menjaga keluarga kami maupun baik dekat maupun jauh. Hanya ini doa seru kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.